Kamu boleh cerita. Hari ini aku pengen ngajak teman-teman ngobrol tentang satu topik yang sering banget bikin orang tua bingung, galau, bahkan takut salah, yaitu soal reward dan punishment. Tapi aku lebih suka pakai istilah konsekuensi. Banyak orang tua bilang takut nanti anak melakukan sesuatu cuma karena reward, atau takut anak jadi transaksional deh. Padahal sebenarnya reward itu bukan masalah. Yang sering jadi masalah adalah adanya ketidakseimbangan antara reward dan konsekuensi. Ayah bunda dalam hidup ini, setiap langkah manusia itu selalu mengandung resiko dan konsekuensi. Dari anak kecil, remaja, dewasa, ya. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah menyiapkan anak untuk hidup di dunia nyata, bukan dunia yang selalu diselamatkan. Kesalahan itu perlu dinormalisasi. Manusia memang tempatnya salah. Yang penting bukan anak tidak pernah salah, tapi dia menyadari kesalahannya dan dia mau menjalani konsekuensinya. Yang berbahaya justru ketika anak salah, tapi konsekuensinya selalu diambil alih orang tua. Jadi dia gak menjalani. Sekarang kita bicara soal reward dulu ya. Hal baik apapun, sekecil apapun, itu tetap kebaikan, progres, perkembangan. Masalahnya seringkali orang tua tanpa sadar membuat standar. Kalau belum sesuai standar itu, anak dianggap belum layak dapat reward, karena dianggap tidak berprogres, tidak ada kemajuan. Padahal progres atau kemajuan sebesar bahkan 0,001% pun tetap progres namanya. Kemarin belum, sekarang sudah. Walaupun kecil, walaupun pelan. Kalau anak baru diapresiasi saat sudah sempurna, anak belajar bahwa usaha itu gak penting. Fokusnya di hasil. Padahal yang perlu kita kunci adalah prosesnya. Reward juga gak harus barang ya. Reward itu bisa berupa pujian, perhatian, kepercayaan, dan fasilitas. Misalnya, biasanya main HP 30 menit. Karena hari ini dia tertib dan bertanggung jawab, ditambah 15 menit. Itu reward. Lalu perilaku apa aja nih yang perlu diberi reward? Jawabannya perilaku baik, perilaku yang disepakati, dan setiap progres. Karena itu aku sering menyarankan orang tua, terutama yang punya anak 0-15 tahun, untuk punya catatan perilaku anak. Ada 3 jenis perilaku ya. Perilaku yang diadakan ya. Jadi dulu belum ada, kemudian dimunculkan. Artinya apa? Mungkin sebelumnya perilaku buruk gitu. Kemudian yang kedua, perilaku yang ditingkatkan. Jadi udah ada, udah baik, nah tinggal ditingkatkan lagi. Kemudian perilaku yang dipertahankan, yang ketiga. Jadi dia sudah baik, kemudian dipertahankan konsistensinya. Nah, perubahan itu kan gak instan, harus bertahap. Misalnya anak biasanya bangun jam 6, targetnya setengah 6. Dalam 1 minggu cukup 2 hari dulu. 2 hari tercapai, reward diberikan. Lalu naik jadi 3 hari di minggu berikutnya. Naik lagi jadi 4 hari di minggu berikutnya, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan perilaku-perilaku yang lain. Yang tadinya target setengah 6, kita majuin lagi jadi jam 5. Dimajuin lagi setengah 5. Dimajuin lagi jadi jam 4. Dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke konsekuensi ya. Ayah bunda, kita tidak mungkin mengawasi anak 24 jam penuh. Itu fakta. Maka konsekuensi itu berfungsi sebagai penjaga nilai, bahkan saat kita gak ada. Konsekuensi harus dibicarakan di depan, bukan diadakan saat kejadiannya. Ngobrolnya berdua, tenang, tidak sedang konflik, tidak sedang pegang HP, dan disampaikan aturannya apa, yang boleh dan yang gak boleh apa, konsekuensinya apa. Dan itu berdasarkan kesepakatan, sehingga anak dilibatkan, anak diberi kesempatan untuk berpikir, anak diberi kesempatan untuk merencanakan, merancang apa yang mau dia lakukan dan apa yang gak boleh dia lakukan. Ketika anak sudah tahu itu salah, tapi tetap memilih melakukannya, maka dia perlu menjalankan konsekuensi. Satu prinsip penting,
konsekuensi jangan berupa sesuatu yang baik, karena manusia cenderung menghindari hukuman. Kalau hal baik dijadikan hukuman, maka anak justru akan menghindari kebaikan. Life skill, ibadah, hafalan, tolong jangan dijadikan hukuman. Prinsip konsekuensi adalah mengurangi kesenangan. Misalnya waktu main dikurangin, akses HP dibatasin, privilege ditunda. Agar semua itu berjalan, orang tua perlu ketegasan. Tegas itu bukan keras, tegas itu bukan kasar, tegas itu konsisten, menjalankan kesepakatan dengan suara biasa, ekspresi biasa. Mohon maaf, waktunya sudah habis ya, silakan dikembalikan. Kalau anak nolak, cukup diingatkan. Nak, kamu sudah tahu ya konsekuensinya. Kalau kamu masih mau terus, kan kemarin udah sepakat. Lalu dijalankan, dari situlah anak belajar. Aku punya pilihan, tapi aku juga bertanggung jawab atas pilihan. Dan disitulah reward dan konsekuensi bukan lagi alat kontrol, tapi bekal hidup. Karena mengasuh anak itu bukan tentang sempurna, tapi tentang sadar dan bertumbuh bersama. Kamu boleh cerita.